Menurut kau gimana? Lu punya otak nggak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Bagi geledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Keluar statement dari Dewan Pers, dia harus minta maaf, ya kan? Semoga aja dia mau. Kalau nggak mau, laporkan aja. Karena itu ada pelanggaran terhadap kode etik. Tinggal dilaporkan ke DPN tempat di Bernaung. Bisa juga dilaporkan secara pidana, karena itu pelanggaran juga secara pidana, ya kan? Meniadakan seseorang, ya kan? Mengatakan orang apa namanya tidak punya otak itu pelanggaran hukum gitu. Jadi itu bisa diproses gitu. Jadi saya senang hari kalau saya dengar bahwa Dewan Pers sudah memberikan statement bahwa dia harus segera minta maaf. Tapi kita juga nggak hanya sekedar minta maaf. Kalau saya dukung pers segera aja masukin ya pengaduan kepada DPN tempat dia bernaung supaya diperiksa secara kode etik dan laporkan pelanggaran hukumnya kepada pihak kepolisian. Hotman Paris tambah pers nggak jadi apa-apa kok, ya kan? Pers perlu berita, ya kan? Kemudian Hotman juga perlu panggung. Jadi harus saling menghargai gitu. Nah kalau ini tidak menghargai lagi, apa yang mau diharapkan dengan dia? Cuman sekarang media berani nggak, ya kan? Dalam situasi begini ya diboikot aja mestinya gitu loh. Jangan dikasih panggung lagi. Miris, karena apa? Jampitsus itu adalah yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo karena dengan dia maksud Cemana nih maksud abang ini bang bawa nama presiden atas kasus yang akan abang tangani? Ya kalau abang memang harus menjadi pengacaranya si Febri bang, abang kerjakan adalah tugas abang secara profesional gitu kan. Jangan kemudian menjual-jual nama presiden. Presiden sudah jelas berkomitmen untuk membersihkan birokrasi dari tindak pidana korupsi. Yang mana sudah berkali-kali presiden mengultimatum para pejabat untuk membersihkan dirinya dan menghindari hal-hal yang bersangkutan dan berkaitan dengan korupsi. Nih salah satu contoh komitmen Presiden Prabowo Subianto. Kalau beliau memang anti korupsi bang, kadernya sendiri aja bang nggak dilindungi. Beliau tidak akan memberikan kuasa hukum dan pembelaan hukum untuk kader-kadernya yang terlibat tindak pidana korupsi. Langsung dipecat. Nah ini bisa kita lihat bahwasannya Presiden Prabowo Subianto itu pasang badan untuk melindungi kepentingan rakyat, melindungi triliunan rupiah uang rakyat yang nantinya akan diputarkan kembali demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat. Tidak ada lagi toleransi untuk korupsi. Presiden dan rakyat secara umum itu mengharapkan dan menginginkan birokrasi yang bersih agar kemudian uang pajak rakyat yang rakyat bayarkan itu bisa bermanfaat dan membantu teman-temannya yang membutuhkan. Ya, kalau seandainya memang terpaksa harus bertugas sebagai lawyer, kerjakan secara profesional, jangan menjual nama presiden, dan justru itu bisa membingkai presiden akan melindungi koruptor. Apakah dengan presiden sayang dengan Jampitsus itu, maka presiden akan melindungi dari tindak pidana atau kesalahan yang dilakukannya? Kan tidak. Prestasi-prestasi yang dilakukan oleh si Febri dalam menyelamatkan dan mengembalikan kekayaan Indonesia itu adalah bare minimum. Tugas yang memang harus dia lakukan. 1000 kebaikan dia tidak akan bisa memaafkan satu kesalahan yang sangat fatal. Nah sekarang rakyat juga sedang bertanya-tanya Bang Hotman, kenapa kemudian status Febri dari tersangka malah sekarang berubah jadi saksi? Nah itu yang kemudian akan menjadi polemik baru. Jadi saran saya kerjakanlah tugas secara profesional, jangan menjual nama presiden. Presiden sayang kepada pejabat yang benar-benar melaksanakan tugas sesuai konstitusi dan tidak mengkhianati negara ini. Kalau saya bersama presiden untuk memberantas korupsi, bukan membela korupsi. bayangin orang yang kebanggaannya presiden tiba-tiba dikriminalisasi bahkan tanpa pamit sama presiden. Karena waktu saya di Singapura saya bikin akun bahwa nggak mungkin presiden nggak tahu, ternyata nggak. Teman-teman, coba kita renungi nih. Kalau misalnya ada kasus korupsi, apakah kita harus pamit dulu ke presiden ya? Pak Presiden, punten, saya mau nangkep si A, boleh gak? Lah, kalau harus pamit atau izin kan nanti boleh atau nggak boleh. Nanti malah jadi aneh dong, penegakan hukum harus ada unsur politiknya. Nah, kalau misalnya memang harus izin presiden, kemarin kasus korupsi BGN itu pakai pamit dulu gak? Pak Presiden, punten nih mau nangkep BGN dulu. Terus ya, kenapa nih setelah ditetapkan tersangka ya Jampitsus ya, terusnya ya sudah diserahkan ya penyidikannya ke kejaksaan. Habis itu ternyata muncul surat tuh bahwa
data-data pendataan ya dapur MBG bermasalah dihentikan. Nah, yang jadi pertanyaan, itu pamit dulu gak ke presiden? Lah, kalau misalnya segala sesuatu urusan korupsi harus pamit ke presiden, nah ada apa di presiden? Ya kan? Kita jadi curiga dong, bener gak? Bang Hotman, kalau Febri Ardiansyah itu sudah menyelamatkan uang negara 430 triliun, apa tidak boleh ditersangkakan kalau dia diduga melakukan tindak pidana korupsi? Kemudian, kalau dia menjadi orang yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo selama ini, apa tidak boleh juga ditersangkakan kalau dia juga diduga melakukan tindak pidana korupsi? Gak ada hubungannya ini dengan orang yang dibanggakan Presiden atau tidak. Kalau melakukan tindak pidana korupsi, ya ditersangkakan. Gak ada hubungannya, gak ada kaitannya dengan Presiden, gak ada aturan yang mewajibkan harus izin Presiden untuk mentersangkakan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun itu Presiden sendiri. Masa kalau Presiden diduga melakukan tindak pidana korupsi, harus izin Presiden dulu untuk mentersangkakan dirinya? Kan nggak mungkin izin Presiden untuk mentersangkakan Presiden. Logikanya nggak masuk. Tapi kita semua juga paham kok, ini kerjaan Bang Hotman sebagai pengacara pembela kliennya, yang katanya nggak butuh uang. Jadi wajar saja kalau Bang Hotman bela Febri Ardiansyah. Tanya kakekmu masa tanya gua, respon Hotman Paris jadi sorotan. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Sejak kapan polisi mau nangkap orang atau netapin tersangka harus permisi dulu ke presiden? Coba bayangkan, coba. Coba bahan ini fotonya. Ada hidden agenda, Bang? Hah? Ada hidden agenda dong berarti? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Ya tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu akan tadi. Jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Enggak. Itu seorang kebanggaan dari ini, dia tinggal foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Justru harusnya presiden marah besar ya kan? Karena kan ibaratkannya tangan kanan presiden ini buat malu gitu. Ya kan? Gimana menurut kalian? Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti jadi wartawan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana. Belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, ini lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu. Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya. Silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, cash dengan cara seperti ini, dengan cara tanpa diperiksa. Aduh Bang, lu belajar lagi deh tentang KUHP. Baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 Bang, yang terbaru. Jangan sampai malu-maluin pengacara Bang, abang namanya udah besar. Aduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Di sini masalahnya penegakan hukum Bang. Penegakan hukum secara normatif harus dilaksanakan Bang. Pak Prabowo itu banyak banget orang yang disayang sama dia, ya termasuk Pak Edi Prabowo dulu, kasus Benur, itu juga di penjara. Jangan sampai Pak Prabowo ini terkesan, terimage di tengah masyarakat, ya, seakan-akan mau membela koruptor. Jangan Bang, bahasa abang tuh kayaknya terlalu tendensius. Padahal Pak Prabowo saya yakin nggak mau tuh hal seperti itu, walaupun itu orang kesayangannya. Masih banyak kok kader-kader lain, kader Pak Prabowo yang bisa bekerja tanpa harus korupsi. Percuma dong Bang, sama aja dengan mencuci muka pakai air kotoran Bang, pakai air comberan. Kalau seandainya kita nih nangkep-nangkepin koruptor, tapi kita sendiri juga koruptor, pejabatnya Jampisus si Febri ini. Jadi Bang, kalau berbicara Bang, jangan asal-asalan Bang. Coba tolong abang jangan banyak liburan deh. Jadi memalukan Bang, proses hukum jadi memalukan. Ini kasus gede loh Bang, kasus besar di Indonesia ini Bang. Jangan sampai memalukan Bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang Bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati, minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus Bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi Bang, udahlah Bang, jangan inilah, aduh. Ini abang kayak
terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu. Dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas? Atau keluarganya Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa? Bang, saya aja bang, saya masih keponakan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mau foto aja susah bang, walaupun saya udah diskusi dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh sama om saya. Mau foto aja susah. Jangan mau nitipin uang, bilang sama om saya, om bisa nitipin uang di rumah Om Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nih saya ada uang yayasan, titipin. Mana mau? Pejabat tuh gak ada yang mau bang. Jadi kalau seandainya pejabat itu mau dan ada saudaranya yang mau juga menitipkan uang di situ, membuat brankas sebesar itu dengan cara pembuatannya nggak tahu dah berapa lama, itu ada apa bang? Abang juga harus paham analisa yuridis bang. Dan kalau masalah terkait dengan polisi, abang jangan mojokin polisi bang. Polisi masalah beliau itu ingin menetapkan itu sebagai tersangka Febri Adrianto, itu sudah tepat bang. Abang berkata harus diperiksa dulu si terlapornya, harus diperiksa dulu si pelakunya. Nggak perlu bang. Di pasal 90 ayat 2 bang, ayat 2 ayat 3, abang baca. Baca baik-baik sambil abang ngopi di Bali. Ya, sambil abang healing. Sambil abang di pesawat baca baik-baik. KUHP yang terbaru bang. Undang-Undang nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus, ya, yang berkait dengan tangkap tangan, ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu tidak perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Setelah P21 lalu tahap 2-nya ditahan, lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah bang, diperiksa dulu si pelapor terlapornya. Tapi ini kasus-kasus khusus bang, pidana khusus, lex spesialis. Abang harus belajar lagi, aduh jangan banyakkan liburan bang. Saya malu melihatnya abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa yang sedang belajar nih. Gara-gara statement abang nih ngaco semua nih. Menurut saya ngaco ya, menurut saya pendapat saya ngaco. Tapi nggak tahu menurut abang. Oke, Bapak Hotman Paris yang terhormat, Anda mengatakan bahwa Kapolri memeriksa Jampitsus tidak izin presiden. Ini repot ya Pak, karena anak SD juga nonton TikTok, nonton Instagram Pak. Begini Pak, saya ngajar besok itu mata pelajaran Pancasila. Ada kekuasaan yudikatif, eksekutif, dan legislatif sebagai trias politika yang harus diperkenalkan kepada anak-anak. Dan di sana diajarkan bahwa ada kekuasaan yudikatif, hukum, penegakan hukum. Semua orang setara di mata hukum, siapapun yang bersalah bisa dihukum. Tapi kalau yang bersalah harus izin presiden baru bisa ditangkap, nah saya jelasinnya ke murid saya gimana Pak? Bingung saya Pak. Itu nggak bisa ditindak, harus izin dulu Pak Presiden. Padahal presiden kan legislatif. Anak sekarang pintar-pintar Pak. Tolong Pak, bantu saya Pak, buat pernyataan yang nggak bikin bingung guru buat ngajar di sekolah. Halo sahabat netizen seluruh Nusantara, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi HS. Lagi dan lagi kita harus mendengar dan selalu digegerkan oleh berita peradilan di negeri ini guys. Bicara soal Jampitsus, Febri Adriansa, kasusnya semakin kesini semakin buram. Ada apa dengan kalian para pejabat penegak peradilan? Sepertinya kalian menegakkan hukum tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku di negara ini. Selalu aja ada undang-undang untuk menutupi kesalahan-kesalahan para pejabat. Tidak sedikit yang tidak bersalah selalu dihukum. Kalian berdiri tegak atas nama penegak hukum. Untuk siapa hukum ini kalian buat? Netizen dan seluruh rakyat Indonesia sudah muak melihat muka-muka Anda dalam menegakkan keadilan untuk seorang Febri Adriansa yang sudah jelas terbukti dan didapatkan barang bukti yang sangat tidak pantas untuk berada di rumah seorang jaksa agung muda. Uang yang bernilai hampir mencecah 0,5 triliun, emas murni 74 kg, dan ditemukan di dalam dinding di rumah seorang Jampitsus. Bukti apa lagi yang harus dicari? Apakah kalian anggap seluruh rakyat Indonesia ini bodoh? Wahai bajingan-bajingan peradilan, begitu garangnya Polri menangkap Febri Adriansa dan menemukan barang bukti yang sudah jelas terbeberkan ke media massa.
ditonton oleh ribuan masyarakat dan netizen di seluruh Indonesia. Tidak lama kemudian, secara hompimpah Polri menyerahkan kasus ini kepada kejaksaan. Lalu apa yang terjadi? Pihak Kejagung menyatakan kasus ini harus mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap Febri Adriansah. Biadab lu semua. Semua netizen tahu kalian mati-matian untuk menutup kasus ini karena banyak hal besar yang busuk di belakang itu. Setelah Febri dijadikan tersangka, lalu kejaksaan terbitkan 3 sprindik baru. Lalu simsalabim, kasus hukum Febri menjelma menjadi saksi. Biadab kalian semua. Lalu entah kekhawatiran apa yang terjadi sama kalian, ujung-ujung statusnya menjadi tersangka kembali. Kecurangan hukum ini sontak menjadi pembicaraan buah bibir seluruh rakyat Indonesia. Dan termasuk pengacara kondang Hotman Paris mengeluarkan kritik pedas terhadap status hukum Febri yang berubah-ubah. Tutup saja fakultas hukum dan nggak berguna lagi belajar KUHP. Karena memang hukum di Indonesia suka-suka hati penguasa. Kalau sudah begini siapa lagi mau percaya sama kalian? Wahai polisi, wahai kejaksaan, wahai KPK, pengkhianat kalian semua. Kelakuan penegak hukum di Indonesia ini banyak menimbulkan pertanyaan dari para netizen dan seluruh rakyat Indonesia. Terus bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya? Kasus Tom Lembong yang nggak pernah menerima uang dan tidak terbukti ada mens rea di situ. Kasus Nadiem Makarim yang notabene-nya anak bangsa yang sudah membuka lapangan kerja 3 juta penduduk Indonesia, meraih gelar dari universitas ternama di Amerika, dan bersumbangsi untuk negaranya, dihukum hingga puluhan tahun. Bahkan tidak ada pernah terbukti ada puluhan kilogram emas di rumahnya. Dan tidak pernah terbukti ada ratusan juta, bahkan ratusan miliar uang di rumahnya. Begitu juga dengan Kerry, anak muda yang ingin berusaha di Indonesia. Mereka semua akhirnya dikriminalisasi. Dan bahkan di setiap kasus hukum tersebut, ada nama-nama orang besar yang disebut, bahkan tidak terlepas dari Presiden ke-7 Joko Widodo. Mana keberanian Anda untuk menjemputnya? Kenapa dia tidak pernah dipanggil? Tapi ingat sang penguasa, tapi ingat wahai pejabat-pejabat korup, termasuk kalian yang duduk di parlemen. Negara ini bukan kalian yang punya. Negara ini berjalan masih memakan 82% dari hasil rakyat. Ini pesan buat kalian semua. Jangan terlalu suka-suka dan jangan terlalu hiporia dalam mempermainkan hukum di negeri ini. Jikalau kalian terbukti dan tidak mau mundur, jangan salahkan rakyat yang akan menjemput kalian. Tidak menutup kemungkinan teori Nepal akan melanda kalian semua. Ingat wahai para bajingan, netizen di seluruh Indonesia akan mengawal kasus ini. Rakyat sudah membaca. Kita lihat kasus Tom Lembong, kita lihat kasus Nadiem Makarim, kita lihat kasus Kerry, dan kita bandingkan dengan kasus Febri Adriansah. Jangan salahkan kalau rakyat sudah curiga dengan kalian semua. Semua by design, ada otak di belakang itu. Siapa yang megang kepolisian, siapa yang megang KPK, siapa yang memegang kejaksaan, sampai Mahkamah Agung. Semua ini by design. Sekali lagi diingatkan kepada bajingan-bajingan peradilan di Indonesia. Tidak ada kejahatan yang bisa didesain secara sempurna. Dan kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Dan ingat, ada hisab setelah kematian. Salam waras dari Medan, salam pergerakan oposisi Indonesia. Salam bela bangsa. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Tunggu, itu tadi tuh pernyataan dari Hotman Paris, alasan mengapa dia membela Febri Adriansah. Dengan bukti seterang itu, excuse me, ternyata bukan hanya kita yang merasa janggal dan aneh. Anaknya sendiri nih, Frank Alexander Putra, sampai pasang story berjilid-jilid, semacam bentuk protes begitu ke bapaknya sendiri. Ini story pertamanya dia post Instagram milik bapaknya yang bernama Pengais Keadilan. Dengan caption, orang miskin itu cuma dijadikan senjata marketing aja. He never really care, he only care about being center of attention. Ya artinya tuh dia bilang tuh haus perhatian. Merujuk ke terkenal begitu. Terus dia lanjut bilang, tutup aja ini akun Pengais Keadilan. Marketing ala-ala buat jual alkohol di Holy Wing lebih hina daripada hina. Damn!
Lanjut story berikutnya, Hotman Paris bilang bayarannya super mahal. Gak harap bayaran dari ex Jampitsus Febri Ardiansyah, tapi tetap ambil kasus yang ada 74 kg emas batangan sebagai barang bukti. Semahal-mahal fee-nya pengacara, emang ada pengacara yang dengar segitu banyak emas matanya gak hijau. Lanjut dia bilang, halah kebanyakan pencitraan Fitz merit aja, angpaunya lo ambil ala-ala gak mau. Terlalu jujur kok mana sumpah. By the way, ini kira-kira bapaknya balas apa ya? Ngeri. Hotman Paris akhirnya bongkar alasan bela Febri Ardiansyah. Sebut sosok kepercayaan Prabowo. Jadi bukan karena ini, bukan. Karena kepercayaan Pak Prabowo. Jadi aku yakin lah ya, Bang Hotman kan memang udah kaya. Udah yakin aja dah, ya. Udah yakin aja udah kita gas ya. Jadi panas lah nih pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Kini buka suara mengenai proses hukum yang menjerat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Jadi Bang Hotman secara mengejutkan tuh melontarkan tudingan bahwa Kapolri itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum menetapkan Febri tadi sebagai tersangka lah. Jadi Bang Hotman itu menegaskan bahwa Febri itu bukanlah orang sembarangan, melainkan tangan kanan yang selama ini menjadi kebanggaan Presiden karena kontribusinya tuh mengembalikan kerugian negara hingga 430 triliun melalui Satgas PKH. Jadi karena ini tangan kanan Pak Prabowo seharusnya minta izin dulu. Jadi gitu. Ya bebas-bebas saja lah Bang Hotman lah, mau bela siapa lah, ya kan? Tapi jangan bawa Pak Prabowo lah. Ya kalian kan tahu sendiri berapa banyak koruptor yang ditangkapi semua. Itu artinya apa? Pak Prabowo tuh nggak pandang bulu. Mau tangan kanannya, mau orang dekatnya, mau siapapun itu ditangkap kalau dia korupsi udah. Kata Bang Hotman ini melanggar KUHAP katanya. Penangkapan ini melanggar KUHAP katanya. Biar adalah suka hati dia. Nggak ngerti lah gimana kira-kira menurut kalian. Pengacara terkenal Indonesia Hotman Paris Hutapea akhirnya membela sang koruptor Febri Ardiansyah. Hei, pengacara terganteng dan terkaya Indonesia, kok bisa-bisanya Bapak membela orang salah ya Pak ya? Udah jelas-jelas di rumah ditemukan emas 74 kg, uang ratusan miliar rupiah. Dan aneh lagi tuh katanya bukan milik dia. Dan parahnya lagi, emas itu katanya palsu. Pak, masa Bapak sebagai pengacara, sebagai orang terganteng dan terkaya dan terpintar di Indonesia tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah Pak? Bapak kalah sama netizen Pak. Netizen aja yang tidak tamat kuliah aja, tidak tamat sekolah aja Pak bisa membedakan ini orang yang salah. Ya Pak ya, rakus sama uang. Kok bisa Bapak membela orang salah ya Pak ya? Anak Bapak saja ya, Frank Alexander tuh kecewa dengan ulah Bapak. Ya Pak ya, apalagi Bapak sebagai netizen Pak. Pasti Bapak dibayar ini Pak, dibayar mahal ini Pak. Katanya nggak dibayar, nggak dibayar. Berak saja bayar, kencing saja bayar. Pak. Janganlah Pak bikin rusak hukum di negara kita Pak. Ya Pak ya. Hotman Paris Hutapea. Bang, saya rakyat Indonesia, salah satu rakyat Indonesia yang menyesalkan ucapan Anda atau perkataan Anda yang menyebutkan bahwa Febri Ardiansyah mantan Jampitsus sebagai jaksa kesayangan Presiden. Waduh, saya menyesalkan banget. Saya salah satu pengagum Anda. Saya salah satu orang yang sangat kagum terhadap langkah-langkah hukum Anda sebagai lawyer. Tapi hari ini saya kecewa banget Bang. Anda mengatakan itu, bahwa Jampitsus adalah jaksa kesayangan Presiden yang sudah mengembalikan uang negara sekian triliun. Ingat, mantan Jampitsus itu kerja bukan sendirian. Ada stafnya di bawahnya. Yang asli kerjanya mah stafnya di bawahnya. Dia hanya peneken tanda tangan sudah. Ya. Bang, kami kecewa. Bang Hotman, saya paling kagum banget tuh dengan putra Anda Bang Hotman yang namanya Fran Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya karena langkahnya salah dalam membela. Kenapa? Saya kagum banget nih, kagum banget dengan anak bapak yang namanya Fran Hutapea. Berani mengingatkan bapaknya dengan kalimat, jangan bawa-bawa presiden kalau mau bantu Febri. Kalau mau bantu Febri, jangan bawa-bawa presiden. Tuh hebat banget. Berarti mengingatkan bahwa presiden adalah milik rakyat Indonesia, bukan milik Febri. Nah, sekali lagi Bang, ayo Bang, mumpung belum terlanjur, sadar. Ya, anak Anda telah mengingatkan diri Anda loh Bang. Ya, ayo Bang, ya,
Kalau mau bantu Febri jangan bawa-bawa presiden, ya. Kalau mau bantu Febri jangan bawa-bawa presiden. Kenapa? Itu sebuah bentuk penekanan kepada Anda dan juga kami rakyat membuat bentuk penekanan kepada Anda. Ingat, pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia mempunyai kedudukan dan kesetaraan di depan hukum. Jadi sama, Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa Febri Ardiansyah adalah jaksa kesayang tinggi anak presiden, kami rakyat adalah anak yang pertama, anak presiden. Ya. Kalau bicara salah nggak hanya Febri, kita tunggu di pengadilan. Anda silakan berjuang untuk membela sampai nanti di pengadilan ketok ingkrah salah atau tidak. Ya. Sekali lagi saya ingatkan Bang Hotman segera ralat cabut dan mohon maaf kepada rakyat Indonesia. Bagi saya, arah perjalanan kasus Febri Ardiansyah ini ke depan sudah bisa ditebak kemana arahnya. Saya melihat pola dan strategi yang digunakan oleh penyidik Kejaksaan Agung bertautan, terkoneksi, dan berhubungan dengan strategi dan pola yang dilakukan oleh para tersangka. Pola ini dan strategi ini bertujuan untuk membebaskan Febri Ardiansyah dari semua tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya. Strategi itu apa? Strategi pengakuan dan penyangkalan. Strategi pengakuan dan penyangkalan ini diarahkan untuk membebaskan Febri dari semua tuduhan. Apa yang dimaksud dengan strategi pengakuan dan penyangkalan? Satu pihak akan mengakui bahwa semua barang sitaan itu, emas, uang dalam bentuk valuta asing, rupiah, itu adalah miliknya. Dan satu pihak lagi akan melakukan penyangkalan terhadap barang sitaan itu bahwa itu bukanlah miliknya meskipun ditemukan di sebuah lokasi yang menjadi milik pengaku. Inilah strategi yang digunakan dan ini lucu bagi saya dan mudah ditebak. Mereka lupa bahwa pengakuan Don Rito sebagai pemilik dari barang sitaan itu semua tidak bisa dibenarkan serta-merta apabila tidak mampu menunjukkan dan menjelaskan sumber-sumber dari semua emas, valuta asing dan rupiah itu secara legal dan sah dan tidak melanggar hukum. Demikian juga dengan Febri tidak bisa serta-merta menyangkal bahwa itu bukanlah miliknya hanya karena tidak memiliki surat-surat dan sertifikat apapun yang bisa menjelaskan bahwa itu adalah miliknya. Jangan lupa bahwa itu semua ditemukan di sebuah titik lokasi yang memang menjadi milik Febri, diantaranya rumah di Sentul. Jadi strategi ini mudah dibaca, mudah ditebak. Saya melihat ini adalah sebuah desain yang terkoneksi antara Kejaksaan Agung dengan para tersangka. Dan satu lagi, jangan lupa, lihat video ini adalah wajah seseorang yang penuh beban dan tertekan, dan bukan wajah seseorang yang merasa memiliki aset sitaan itu secara legal, sah, dan tidak melanggar hukum. Tetapi ini adalah wajah yang penuh penyesalan, penuh beban. Jadi jangan lupa, hakim tidaklah bodoh hanya melihat bukti-bukti secara harafiah tertulis. Hakim juga melihat, menghubungkan perkembangan temuan-temuan keterangan dan juga melihat psikologi seseorang apakah dia jujur atau berdusta. Tontonan menarik emak-emak di dapur apa coba? Permainan hukum atas kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia. Pokoknya tontonan ini tuh lebih seru dan lebih menarik daripada FIFA. Kalau FIFA mah kita bisa menebak ya kan, yang udah masuk final siapa, yang akan menang juga nanti siapa. Kita nonton aja nanti permainan bolanya kayak mana tuh ya kan, dioper kemana, terus yang menang siapa ya kan. Nah, kalau Indonesia beda, kasus korupsinya beda banget. Tadinya mereka saling serang, udah dapat bukti-buktinya, bukti emas, bukti duit, apa segala macam, udah konferensi pers semuanya. Tiba-tiba ketemu di final, dua gotnya ketemu nih ya. Pas ketemu, yang tadinya si Febri jadi tersangka ya, tiba-tiba jadi saksi. Abis itu dalam waktu 1 hari udah jadi tersangka lagi. Dan setelah itu muncullah konferensi pers dari pihak penyidik yang menemukan barang bukti, mengatakan bahwa nanti akan diselidikin dulu nih emas-emas palsu atau asli. Bapak-bapak penyidik kepolisian, nggak perlu repot-repot ngeluarin duit mau cari tahu itu emas asli atau enggak. Tanya aja emak-emak di dapur. Tanpa memakai alat canggih, tanpa mengundang pakar-pakar, mama juga udah tahu itu asli atau enggak. Mama bakalan tahu.
Kalau mama nih caranya tahu asli atau kagak itu emas, dia nggak bakalan nyimpen rapet-rapet, nggak bakal disimpan rapat-rapat. Itu mama biasanya kayak gitu tuh. Kalau emas-emas imitasi, mereka taruhnya di mana aja, hilang juga bodo amat, namanya juga imitasi, palsu gitu kan. Ya kalau misalnya asli, disimpan tuh emak tuh sampai di lemari, sampai ada lapisan-lapisan 7 lapis juga disimpan tuh ya emasnya. Gitu aja logikanya. Ya kita tunggu aja lah ya hasil penyelidikannya nanti emasnya asli atau palsu. Semoga palsu ya. Setelah itu ditunggu lagi ya Pak ya konferensi persnya yang akan menyidik apakah uangnya juga palsu atau asli ya. Pokoknya kita menunggu hasil aja nih. Hasilnya yang kita tunggu adalah emasnya palsu, uang dolarnya palsu, penyidiknya palsu, negara ini juga palsu. Pokoknya rakyatnya doang yang nyata bayar pajak doang untuk para koruptor. Itu. Pernyataan Hotman Paris rendahkan profesi jurnalis. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI mengecam pernyataan kuasa hukum mantan Jampitsus Febri Ardiansyah, Hotman Paris, yang dinilai cenderung melecehkan, merendahkan, dan menyudutkan profesi jurnalis saat melakukan kerja-kerja jurnalistik di lapangan. Mengecam segala bentuk tindakan verbal maupun non-verbal dari pihak manapun yang merendahkan marwah profesi jurnalis, kata Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan dalam keterangan tertulisnya 20 Juli 2026. Ia juga mengatakan kebebasan pers dan aktivitas jurnalistik adalah salah satu pilar utama demokrasi yang dilindungi oleh undang-undang. Jurnalis bekerja bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk memenuhi hak publik atas informasi yang benar, berimbang, dan juga akurat. Herik menyebut tindakan jurnalis mengajukan pernyataan kritis, tajam, maupun konfirmasi kepada narasumber bukan bentuk intimidasi atau mencari masalah. Menekan informasi adalah kewajiban profesi jurnalis untuk menghasilkan produk berita yang berimbang, cover both side, ujarnya. Ia juga menjelaskan dalam menjalankan tugasnya jurnalistik terikat kode etik jurnalistik terkait kewajiban menguji informasi dan bersikap independen. Hal ini diatur dalam pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk.